Oke, baik. Selamat pagi dan selamat bertemu kembali via pembelajaran online di pagi ini untuk mata pelajaran komputer akuntansi kelas 3 akuntansi. Namun sebelumnya mengawali kegiatan kita di pagi ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, salam sehat semua untuk anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan Tuhan senantiasa menyertai dan melindungi kita dalam setiap aktivitas dan kegiatan kita masing-masing. Di pagi ini kita akan mempelajari materi dengan mata pelajaran komputer akuntansi. Komputer akuntansi untuk perusahaan manufaktur. Berikut peta konsep yang berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari di pertemuan kita di pagi ini. Yang pertama berkaitan dengan materi aplikasi Mayop Accounting pada perusahaan manufaktur. Ini kita akan mempelajari tentang perusahaan dan modul perusahaan. Kita mengenal aplikasi Mayop versi 18, siklus akuntansi manual dan terkomputerisasi, bagaimana kita mengubah kurrensi dolar menjadi rupiah, dan bagaimana kita menginstal aplikasi Mayop Accounting Plus versi 18 ke komputer kita masing-masing. Untuk perusahaan dan modul manufaktur, sini ada beberapa materi. Yang pertama, definisi perusahaan manufaktur itu sendiri, definisi modul manufaktur, dan alur aktivitas perusahaan manufaktur. Perusahaan dan modul manufaktur. Yang pertama, perusahaan manufaktur. Secara umum, terdapat beberapa jenis perusahaan yang beroperasi untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Di antaranya perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Nah, setiap jenis perusahaan memiliki kegiatan
alur, dan karakteristik yang berbeda-beda. Nah, dari ketiga jenis perusahaan tersebut, perusahaan manufaktur memiliki alur kegiatan terbanyak, di mana mulai dari pemrosesan bahan baku untuk dijadikan barang jadi hingga proses penjualan barang jadi tersebut. Secara bahasa, istilah manufaktur berasal dari bahasa Latin, yaitu manus dan faktur, yang berarti dibuat dengan tangan. Manufaktur dalam arti yang lebih luas adalah proses mengubah bahan baku menjadi produk atau barang jadi. Di mana prosesnya meliputi perancangan produk, pemilihan material, dan tahap-tahap proses pembuatan produk tersebut. Sehingga dari beberapa keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa perusahaan manufaktur adalah perusahaan atau badan usaha yang melakukan aktivitas pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi diproses menjadi barang jadi yang memiliki nilai jual lebih. Perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur biasanya memiliki 3 jenis persediaan. Sehingga di sini ada perbedaan antara perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Kalau di perusahaan jasa, tidak ada yang namanya persediaan. Sedangkan di perusahaan dagang, ada satu persediaan, yaitu persediaan barang dagangan. Sedangkan di manufaktur, ada 3, yaitu ada persediaan bahan baku, ada persediaan barang dalam proses atau barang setengah jadi, dan ada persediaan barang jadi. Selanjutnya berkaitan dengan modul manufaktur. Kegiatan manufaktur memiliki proses dan kegiatan yang lebih banyak dibanding perusahaan jasa ataupun perusahaan dagang. Hal ini menyebabkan diperlukan adanya sebuah sarana yang mempermudah proses pencatatan dan pembuatan yang semakin akurat, yaitu dalam bentuk modul manufaktur. Modul manufaktur merupakan modul yang diperuntukkan bagi perusahaan pabrikasi yang berfungsi membantu proses pencatatan produksi. Ini adalah contoh gambar yang berkaitan dengan modul manufaktur. Ini berisikan bagaimana prosesnya dari awal hingga menjadi produk yang siap untuk dijual. Berdasarkan alur modul manufaktur tersebut, dapat diketahui bahwa ada beberapa hal yang dilakukan dalam modul manufaktur. Yang pertama, menyajikan formulir-formulir produksi yang lengkap. Yang kedua, melakukan pencatatan proses produksi secara otomatis. Yang ketiga, memberikan lapor aktual mengenai status produksi. Yang keempat, memberikan laporan produksi yang akurat.
Yang kelima, merinci tahapan penggunaan modul yang memudahkan pengguna. Selanjutnya, alur aktivitas perusahaan manufaktur. Perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur memiliki 3 aktivitas utama, yaitu aktivitas pembelian bahan baku, pemrosesan bahan baku hingga menjadi barang jadi yang merupakan produk perusahaan, dan aktivitas penjualan barang jadi. Berikut ini adalah bagian alur aktivitas perusahaan manufaktur. Yang pertama ada item standar cost atau harga standar persediaan. Ini merupakan rangkuman penyesuaian harga standar barang. Harga standar dapat dibuat lebih dari satu, dan harga standar yang dipakai adalah harga standar dengan efektif date yang terdekat dengan proses produksi, yaitu saat Anda membuat formulir bill of material atau rumusan atau formula produksi. Yang kedua, subsidiary material atau bahan penolong. Merupakan persediaan atau barang yang menjadi bahan baku penolong pada suatu proses produksi. Barang atau persediaan ini tidak dapat digunakan sebagai bahan baku, melainkan hanya sebagai material atau bahan penolong yang dipilih saat Anda membuat formulir bill of material. Yang ketiga, work in process inventory, barang dalam proses atau barang setengah jadi. Merupakan persediaan barang hasil dari salah satu tahapan proses produksi yang belum selesai. Artinya masih ada proses lanjutannya. Yang keempat, finish good, barang jadi. Merupakan persediaan atau barang jadi yang dihasilkan dari satu proses produksi. Tipe persediaan ini hanya bisa dipilih sebagai produk yang dihasilkan atau barang jadi pas saat kita membuat formulir produk and material result atau produk dan bahan baku keluaran. Yang kelima, other material atau barang lain-lain. Merupakan persediaan atau barang yang tidak berhubungan dengan proses produksi, sehingga tipe persediaan ini tidak bisa dipilih atau digunakan dalam proses produksi pada modul manufaktur di program aplikasi MyOp Accounting. Selanjutnya, bagaimana kita mengenal aplikasi MyOp Accounting? Pengertian MyOp Accounting merupakan program aplikasi akuntansi yang digunakan untuk mengoptimalisasikan pembukuan secara lengkap, cepat, dan akurat. Jenis aplikasi komputer akuntansi. Banyak jenis-jenis aplikasi yang digunakan untuk akuntansi, diantaranya ada ChrisHand, ada Accurate, ada K-System Indonesia,
ada Mayop Accounting, ada Palut Plus, ada GL, ada Dea Accounting, ada Excel Makro, dan juga jenis aplikasi lainnya yang bisa dipakai untuk akuntansi. Dan yang mau kita pakai adalah Mayop Accounting. Ada beberapa ketentuan-ketentuan yang setidaknya harus dimiliki oleh aplikasi komputer akuntansi yang baik. Di antaranya, yang pertama memiliki kecepatan dan keakuratan dalam mengolah data. Yang kedua, memiliki harga yang dapat terjangkau oleh keuangan perusahaan. Yang ketiga, menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK. Yang keempat, laporan keuangan dapat diterima oleh berbagai manajemen keuangan dan dunia pendidikan. Salah satu aplikasi komputer akuntansi yang memenuhi ketentuan tersebut diantaranya adalah aplikasi My Accounting Plus versi 18 yang merupakan aplikasi komputer akuntansi My Accounting buatan Australia yang cukup diminati di kalangan dunia pendidikan dan dunia usaha. Dalam perkembangan teknologi, Mayop Limited mengeluarkan Mayop Accounting dari versi 11 sampai dengan versi 18. Dan sekarang sudah ada yang 19, ada 24. Yang sejak pertama kali dirilis lebih kurang 15 tahun yang lalu. Dengan sejumlah fasilitas, namun tetap memiliki karakteristik yang sama. Memasukkan daftar akun, pengatur atau setup, mengelola bank, pelanggan, pemasok, produk sampai pada laporan keuangan. Keunggulan Mayop Accounting. Yang pertama adalah mudah digunakan, user friendly. Artinya mudah digunakan oleh orang awam yang tidak mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang komputer dan akuntansi, serta dapat sangat mudah dioperasikan dan dapat diterapkan pada berbagai jenis usaha. Yang kedua, pembuatan laporan keuangan secara otomatis, lengkap, dan akurat. Terdiri dari berbagai jenis laporan keuangan yang dibuat secara otomatis meliputi neraca saldo, neraca, laporan laba rugi, laporan pembelian, penjualan, daftar umur piutang, jurnal transaksi, persediaan barang, dan sebagainya dengan standar akuntansi keuangan. Kemampuan menampilkan data secara cepat dan tepat, dilengkapi dengan fasilitas untuk menampilkan data secara cepat dan mudah pada layar komputer atau dicetak ke printer. Laporan keuangan komparasi, artinya menyajikan laporan keuangan komparasi baik secara neraca, laporan laba rugi maupun penjualan dengan data historis bulan lalu atau tahun sebelumnya. Artinya kita bisa menyesuaikan atau bisa membandingkan antara laporan sebelumnya dengan laporan yang baru. Memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Memiliki fasilitas yang lengkap dan terintegrasi. Menggunakan multi-currency bilingual.
Artinya bisa dalam bentuk bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang berkaitan dengan format keuangan. Selanjutnya, perbedaan pencatatan akuntansi secara manual dengan pencatatan di aplikasi komputer akuntansi Mayop. Pencatatan secara manual. Proses akuntansi dimulai dari bukti transaksi sampai dengan penyusunan laporan keuangan serta laporan pajak. Sedangkan di pencatatan dengan aplikasi Mayop, proses akuntansi dimulai dengan setup database hanya sekali pada saat pertama kali kita menggunakan aplikasi, entry bukti transaksi, dan entry penyesuaian di akhir bulan. Yang kedua, pencatatan secara manual memiliki tahapan yang lebih panjang. Artinya prosesnya berkali-kali. Karena ada hal-hal yang dibuat sehingga menghasilkan laporan yang lengkap dan akurat. Sedangkan di pencatatan dengan aplikasi Mayop memiliki tahapan yang lebih ringkas. Lebih ringkas tapi hasilnya sama. Yang ketiga, pencatatan secara manual harus membuat buku besar, membuat buku pembantu serta neraca lajur dan laporan keuangan. Sedangkan pencatatan dengan aplikasi Mayop, buku besar, buku pembantu beserta laporan keuangan sudah terekam secara otomatis. Itu adalah perbedaan pencatatan akuntansi secara manual dengan aplikasi komputer akuntansi Mayop. Selanjutnya, bagaimana cara menginstal program aplikasi Mayop ke komputer kita masing-masing. Ada 5 unsur penting yang saling terkait dalam sistem komputerisasi di semua bidang, termasuk di bidang akuntansi. Yang pertama adalah perangkat keras atau hardware, yaitu peralatan yang komputer dan peralatan elektronik yang digunakan untuk otomatisasi akuntansi. Yang kedua, perangkat lunak, software, yaitu program komputer yang dalam hal ini adalah aplikasi komputer akuntansi Mayop versi 18. Biasanya untuk menjalankan aplikasi ini diperlukan spesifikasi hardware tertentu. Perangkat otak, brainware, yaitu tenaga manusia yang memprogram dan yang mengoperasikan komputer. Nah, di sini kita dikatakan sebagai tenaga yang mengoperasikan komputer. Yang keempat, data input dan data output. Data input adalah data yang di-entry dan diproses di komputer. Sedangkan data output adalah data yang dihasilkan atau yang disebut dengan informasi setelah kita memasukkan atau setelah kita menginput data ke dalam program aplikasi Mayop Accounting. Perangkat lunak yang digunakan untuk komputer akuntansi salah satunya adalah Mayop. Peralatan komputer yang dibutuhkan untuk pengoperasian program Mayop minimal mempunyai spesifikasi sebagai berikut.
200 MHz Intel Pentium processor with all list dengan RAM 64 MB. 200 MB of hard disk space-nya, 16 bit color atau 1024 kali 768 screen resolution. Minimal menggunakan Windows versi 2000, XP, Vista, ataupun Windows terbaru. Windows compatible printer, mouse, atau pointing device. Selanjutnya, untuk menginstal Mayop atau program aplikasi komputer diperlukan yang namanya program master. Di sini yang kita perlukan adalah program master untuk Mayop Accounting plus versi 18 edukasi yang dirilis oleh Mayop Australia yang tersimpan di dalam CD ataupun flash disk kita masing-masing. Untuk program master Mayop Accounting, sekurang-kurangnya memiliki 4 file. Ada data 1, ada e-setup, ada Mayop Accounting plus V18ED, dan ada setup exe. Jadi kalau punya program master ada 4, berarti bisa diinstal. Sedangkan kalau salah satu tidak ada, atau hanya 3, atau hanya 2, program master tersebut tidak bisa diinstalkan di dalam komputer kita. Langkah-langkah untuk menginstal program Mayop Accounting. Yang pertama, double klik di file setup exe. Yang kedua, pilih complete installation. Proses instalasi berjalan secara otomatis. Klik yes setiap ada pertanyaan. Klik finish untuk mengakhiri proses instalasi. Untuk jelasnya ini ada gambar. Ini langkah pertama tadi, klik setup. Setelahnya kita klik next. Selanjutnya kita pilih opsi I accept the term of the license agreement. Selanjutnya klik next. Selanjutnya kita pilih opsi complete. Klik next. Kita klik next lagi. Next lagi. Lalu klik finish. Setelah itu kita restart komputer. Nah, setelah kita restart, setelah dihidupkan kembali, maka di desktop akan muncul gambar seperti ini. Ada tulisan Mayop Accounting. Ini adalah langkah untuk menginstal program Mayop Accounting ke komputer kita masing-masing.
Setelah kita menginstal program aplikasi ke komputer kita masing-masing, langkah selanjutnya adalah kita mengubah format tanggal dan simbol mata uang. Kenapa harus dirubah? Karena My Accounting ini merupakan MYOB rilisan Australia, sehingga di dalamnya pasti menggunakan format tanggal Australia dan juga simbol mata uang Australia. Menu yang digunakan untuk menyesuaikan format tanggal dan simbol mata uang Indonesia adalah langsung dari program Windows, yaitu klik Start, pilih Control Panel, klik Date, Time, Language, and Regional option, klik Start, Control Panel, Date, Time, Language, and Regional option. Selanjutnya klik Regional and Language option. Baru pilih Indonesia dan klik OK. Ini ketika kita menggunakan Windows 7. Sedangkan untuk Windows 10, kita bisa klik yang pertama adalah Start, kita pilih Setting, terus kita pilih atau klik Time and Language, Date and Time, lalu klik Additional Date, Time and Regional Setting. Ini langkahnya. Klik Start. Lalu kita klik Setting, dia akan muncul seperti gambar ini. Lalu klik Time and Language. Selanjutnya kita klik Regional and Language. Lalu kita klik Additional Clock Time and Regional. Lalu kita klik Regional. Selanjutnya kita klik tanda panah. Lalu kita pilih Indonesia. Lalu klik OK. Oke, itu adalah materi untuk pembelajaran kita di hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk proses pembelajaran selanjutnya.